simbol bakti kita kepada Tuhan yang dipadukan dengan dimensi Satwam, Siwam, Sundaram. Di sana aspek estetika dibangun, diimplementasikan. Di sana aspek kesucian diwujudkan. Tentu juga di sana keyakinan tentang kebenaran juga dikuatkan. Om Swastiastu. Para pemirsa Yuda Triguna Channel dimanapun berada, beberapa waktu yang lalu kita telah membahas mengenai jenis canang. 2 sudah dibahas. Yang satu berkaitan dengan canang genten dan canang sari. Pada konten kedua kita juga bicara tentang canang burat wangi dan canang tadah sukle. Hari ini kita kembali membahas soal canang. Ya, canang yase dan canang merake. Di sebelah saya telah hadir narasumber I Gusti Agung Istri Purwati. Ya. Seorang praktisi, seorang penyuluh agama, Madya di Kementerian Agama Kabupaten Badung. Kita undang kembali untuk menjelaskan apa sebenarnya canang yase, canang merake, bedanya dengan canang-canang yang sudah kita bahas sebelumnya. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat datang lagi di Yuda Triguna Channel. Yang matur suksema sampun bersedia berkali-kali datang untuk menjelaskan kepada umat kita, terutama adik-adik kita yang barangkali tidak banyak pengetahuan tentang bebantenan. Baik, saya ingin tanya Bu Gong, canang yase dan canang merake itu apa? Kalau canang yase namanya juga yase dari canang yase. Jadi bagaimana orang itu melakukan yase kerti dalam memuja ide Sang Hyang Widi. Nah, di sini yang kita diajarkan bagaimana kita mengendalikan mulut. Oh, iya. Sampai di sana ya? Ya, karena apa? Canang yase ini adalah bertujuan untuk menyucikan mulut kita. Oh, Makanya dalam canang yase itu ada sire, pamor, buah, gambir. Simbol. Nah, simbol untuk menyucikan mulut dan mangko. Untuk menyucikan dan mengendalikan mulut kita. Aduh, luar biasa. Di samping itu juga canang yase ini juga mengajarkan kita untuk mengendalikan pikiran dan tubuh kita. Nah, karena di sini mulut, pikiran dan tubuh. Karena di sini juga ada beras yang biasanya untuk bija, itu supaya pikiran kita terkendali. Sedangkan di sini ada minyak burat wangi. Supaya kita menjaga keharuman diri kita. Ya, harum itu dari perilaku. Dari perilaku kita. Jadi canang yase ini sesuai dengan namanya bagaimana kita meyase. Melalui sarana ini. Melalui sarana ini. Kita tunjukkan bahwa kita sudah mengendalikan mulut, pikiran, dan perkataan kita. Dan kita persembahkan sebagai yase kepada ide Sang Hyang Widi. Begitu. Bisa enggak Bu Gung memberikan contoh kepada para pemirsa mana unsur-unsur dari sebuah canang yase atau nanti dan canang merake? Coba diperagakan Bu Gung ya. Baik. Kalau canang yase ini ada 2 ceper. Ya, ceper yang paling bawah ini terdapat 4 takir. Ya, takir yang pertama di sini berisi pamor. Nah, di sini letaknya
di sini. Sembarang atau Nggak, berurutan? Berurutan. Oh, Jadi kanan dari atas. putih, merah, ini gambir, Nggih. ya gambir ini merah. Kemudian Nggih. ini buah warnanya kuning. Kuning. Nggih. Ini kembali ke pengidar-idar Nggih. ini. Dan kemudian mako warnanya hitam. Ya. Oke, mako. Di timur, di selatan, di barat, di utara. Ya, ini simbol Putih, putih, merah, kuning, dan hitam. hitam. Nah, kemudian di atasnya ditambahkan 2 lembar daun sirih 2 lembar daun Nah. sirih yang berwarna. yang berwarna hijau, Ya. yang segar, masih segar. Ya. Gitu. Jadi ini kalau kita biasanya zaman dahulu Yeah. sehabis makan atau kita sebelum berbicara kita Yeah. kan atau mau keluar kita kan selalu membersihkan gigi dengan nginang. Iya. Selain bersih juga sehat Ya. giginya begitu. Nah ini yang bagian bawah. Nah kemudian di atasnya ada 2 celemik dan 1 tangkih minyak ya, Iya. wadah lenggis namanya. Ya. Ini ditumpuk seperti ini. Ya. Nah di sini berisi burat wangi, minyak burat wangi. Burat Iya, wangi. minyak burat wangi, Nah. yang berasal dari tumbuh-tumbuhan yang berbau wangi. Kemudian ada boreh mie, ada boreh mie. Nah, niki untuk menjaga keharuman. Yeah. Dan kemudian bagian hulunya ada beras untuk bija. Nah, Yeah. jadi untuk menjaga pikiran kita. Iya. Nah, setelah ini baru disusun dengan bunga. Yeah. Bunga yang berwarna berbau harum. Yeah. Jadi, Sekali lagi bunga ini yang- berkaitan dengan juga bunga harum. Iya, bunga Burat yang wangi harum. Iya. Niki semua adalah untuk simbol kesucian. Jadi menyusun bunganya juga tidak perlu seperti menyusun yang di bawah tadi. Iya, tidak perlu. Bebas, Ge. Bebas, yang penting bunganya Harum. harum. Nah, penggunaan dari canang yase ini biasanya diletakkan di atas rayunan yase. Ajengan yase. Iya, ajengan yase. Ya. Itu di atas diletakkan di sana. Kemudian pada rantasan juga. Oh. Karena rantasan itu orang kita menggambarkan dewa itu seperti kita. Yeah, Jadi sehabis mandi, ya personifikasi. Yeah. Sehabis mandi berganti baju, Yeah. kemudian membersihkan mulut, ya. membersihkan pikiran, dan kemudian memberikan keharuman pada tubuh Yeah. dengan kemudian baru memakai bunga. Begitu. Jadi ini tempatnya rayunan yase Yeah. dan rantasan. Iya, Nah. iya, iya. Kemudian kalau ini canang yase ini dirubah, nah, jadi dia di bawahnya begini, ditambahkan dengan rokok. Nah, kadang juga basinya ini berbentuk seperti niki, nggih, lekesan, tapi lembaran juga boleh. Yeah. Kemudian bagian atasnya diganti dengan uras sari, begini. Bukan ini. Ya. Niki akan berubah fungsi menjadi canang pengraos. Wah, Ketika ada pembicaraan yang penting, ada rapat, pertemuan. Jadi ini biasanya dibuat canang pengraos ini dalam bentuk yang besar begitu. Ya. Kalau biasanya ada kesepakatan, biasanya bertukar sirih. Nah, Yeah. disinilah simbol adanya penyatuan, ada kesepahaman. Wah, luar biasa ini. Jadi tata letak unsur menentukan nama ya. Iya. Ya, tata letak unsur menentukan nama. Berubah isinya, berubah namanya, berubah fungsinya. Iya, iya. Para pemirsa, kita telah mendengarkan penjelasan Ibu Agung Istri mengenai canang yase sebagai sarana pengerestiti agar mulut kita terkontrol, agar pikiran liar terkendali, dan agar fisik kita harum dari perilaku tidak baik. Lanjut, saya ingin mengeksplor satu canang yang lain, yaitu canang merake. Ya. Gurusan. Nggih.
Canang Merake ini biasanya terdiri dari rake-rake. Namanya rake, nggih. Iya. Rake itu terdiri dari jajan. Jajan. Biasanya syarat dari Banten itu jajan itu adalah jaje gine, jaje uli. Kemudian ada Bolu nggak bantal boleh? tape. Boleh, tapi sebagai tambahan. Oh, tapi Yang unsur pokoknya. pokoknya ini adalah bantal tape, Iya. tebu, Iya. pisang, Iya. jaje gine, jaje uli. Aha. Nah, ini semua kenapa disebut sebagai unsur utama? Boleh diisi tambahan, tetapi ini tidak boleh dihilangkan. Karena nanti- biar para pemirsa. Ya, banyak yang mungkin yang bertanya, tidak boleh tidak menggunakan jaje gine, jaje uli. Ya. Nah, ini sebenarnya adalah simbol energi dari Trimurti. Purusa perdana positif negatif daripada energi Trimurti. Kalau tebu pisang, Yeah. ini Wisnu. Yeah. Karena ada unsur air dan Airnya, petingginya. yeah. Yeah. Kemudian bantal tape ini bersifat panas. Panas, Brahma. Brahma. Ya. Kemudian jaje gine, jaje uli niki angin. Mengandung angin dia. Jadi siwa. Wah. Nah, ini yang utpeti stiti pralina. Pralina. Makanya dalam setiap bebantanan itu pasti ada bantal tape, tebu, biu, jaje gine, jaje uli. Ini yang tidak boleh tidak ada. Tidak. Iya. Boleh ditambahkan molen, Boleh, lemper, misalkan ya. kita punya jeruk, Iya. boleh ditambahkan, Iya. jaje begini, boleh ditambahkan, tetapi tidak mesti. Tidak mesti. Tidak mesti. Nah, kemudian setelah dia tersusun seperti ini, ditambahkan dengan canang uras. Nah, canang genten niki, Yeah, canang canang genten dalam bentuk urasari. Nah, inilah canang Merake. Oh. Begitu. Jadi canang Merake niki adalah bentuk terkecil dari gebogan. Kalau saya pemirsa ditunjukkan hal seperti ini, sama saja kelihatannya, padahal jelas berbeda. Iya. Canang genten berbeda dengan canang sari, Iya, betul. canang burat wangi beda dengan canang tadah sukle, dan canang yase sebagai sarana pengeras titi berbeda dengan canang Merake. Iya. Semua memiliki fungsinya sendiri. Semua memiliki unsur-unsur dan elemennya sendiri. Satu saja dari unsur itu tidak ada, dia tidak lengkap sebagai sebuah canang. Misalnya, canang tidak ada unsur panca mahabutanya. Jadi kan bukan canang sari gitu. Bukan canang sari, genten. Ya, kan genten ya, Bu. Inggih. Ya. Jadi Ini yang mulai paham. Mudah-mudahan para pemirsa juga semakin paham ya. Kita perlu mendapatkan penjelasan dari ahlinya tentang hal-hal seperti ini. Agar kita menganggap itu sebagai sesuatu yang tidak berarti padahal kita sendiri tidak tahu. Iya. Oleh karena itu, terima kasih Bu Gung. Ada lagi yang ingin dijelaskan? jadi begini, kalau seandainya kita membuat satu banten ayaban kecil, kemudian kita mungkin kekurangan buah atau mungkin kita tidak ada waktu untuk membuat gebogan, Iya. jadi bisa ditambahkan dengan canang Merake. Jadi ini bentuk Ini terkecil, sama. bentuk terkecil dari Artinya gebogan, dengan gebogan, Iya. cuman lebih kecil. lebih kecil. Ya, kalau Begitu. kita mengenal kaniste, madya, dan utama, ini Niki, mungkin kategori enge. kaniste. Tapi tetap syah di mata Tuhan. Karena dasarnya adalah ikhlas dan rasa bakti. Inggih. Dan Malek? Ya, niki canang Merake ini biasanya kan selain digunakan pada ayaban juga dihaturkan ketika kita mempersembahkan banten ke pura, Yeah. kan ada banten soda atau pejati dan lain sebagainya. Nah, untuk ngeluarin, nah artinya kita supaya ada yang dipersembahkan, Yeah. ditinggalkan di sana, biasanya ini canang Merake yang diturunkan. Ditaruh. Jadi Ya, tidak semua dihaturkan. buah-buah itu Ya. diambil sedikit-sedikit Diambil. ditaruh begitu enggak. Nggih. Itu soal etik. Saya kira kita dari niat suci ingin mempersembahkan sesuatu plus memohon sesuatu sebagai tanda bakti kita, inilah ditaruh mewakili perwakilan yang lebih besar. Taruh ayah bang, kira-kira begitu Inggih. nggih? Aduh. Nggih. Dan para pemirsa
yang saya cintai dan banggakan dimanapun berada. Saya kira satu demi satu kita akan bahas. Tinggal saudara dengan setia menunggu kehadiran kami setiap Kamis pagi. Suksma, Om, Om Santi, Santi, Santi. Om.